Jadi Bapak ingin mengabsen dulu nanti dipanggil namanya, angkat tangan, sebut nama sama alamat di mana ya? Iya. Kita mulai ya. Iya. Ahmad Gani Nono, diri deh. Nama saya Syahindra, alamat Cipuan. Ada tambahan yang kalau boleh kopi juga boleh. Perkenalkan nama saya Ida Sipuan. Perkenalkan nama saya Hasan Faisal Komsar Masipuan, alamat Simatong Jabatan Kapolda dulu. Perkenalkan, saya Inon Antori. Perkenalkan, nama saya Imam Antori, alamat saya Khadijah Khairia. Perkenalkan, nama saya Khadijah. Di dalam kalian udah jumpa kan? Muhammad Hafiz. Silakan ada video. Rahmat Bersais. Perkenalkan, nama saya Ramadan Effendi. Perkenalkan, nama saya Effendi, alamat Saufaya Rahaian. Salsabila Suci. Nama saya Salsabila Mana? Safuan Almas. Sheila Fadila. Nama saya Sheila Fadila. Syifa Putri Andika. Sylvia Ningsih. Siti Lampu. Nama saya Sri
Waniara Widya Permadani. Nama saya Widya Yasmin Ainaya. Kenapa nama saya Yasmin Ainaya? Zahra Mariana. Perkenalkan nama saya Zahra Mariana. Ada yang mau sampaikan namanya? Berapa? Nah, materi selanjutnya saya sampaikan oleh Abang. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian paragraf. Ada yang tahu paragraf itu apa? Malaysia. Dari kirim kan dia materinya. Ada yang tahu itu apa yang arti dari paragraf? Halo. Ada. Baik. Pengertian dari paragraf itu merupakan salinan kecil sebuah karangan yang membangun suatu pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Yang dimaksud dengan karangan itu yaitu suatu gabungan dari beberapa kata atau kalimat yang menjadi sebuah paragraf. Yang dimana paragraf itu dapat menyampaikan suatu informasi kepada si pembaca. Baik di halaman kedua yaitu jenis-jenis paragraf. Yang pertama paragraf narasi. Ada yang tahu narasi apa? Kalian sudah pernah belajar paragraf? Hah? Pernah? Baik, yang pertama itu paragraf yang menceritakan peristiwa secara urut dengan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Paragraf narasi ini merupakan suatu kalimat yang menunjukkan bahwasanya terjadinya suatu peristiwa di mana di situ menunjukkan bahwasanya tempat di mana letak tempat dan waktu dan suasana tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dan paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan objek secara detail sehingga membuat si pembaca seolah-olah melihat dan mendengar dan menyentuhnya. Yaitu paragraf deskripsi ini yaitu paragraf yang menggambarkan atau mempengaruhi pikiran kita untuk tertarik untuk membaca suatu kalimat tersebut dan dapat mempengaruhi pikiran kita. Dan yang seterusnya paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi pendapat atau opini pribadi penulis, didukung dengan fakta dan alasan logis. Di sini yaitu termasuk kalimat di mana pada paragraf ini yang dimana ini semua ditulis dengan pikiran atau hasil dari opini si penulis untuk menyatakan suatu peristiwa dengan fakta dan dengan alasan yang logis. Yang dimaksud dengan logis ini adalah masuk akal dan nyata adanya. Dan seterusnya pengertian koherensi. Ada yang tahu itu apa itu koherensi? Empat, pengertian koherensi. Koherensi adalah suatu konsep dalam linguistik yang merujuk pada kepaduan atau kesatuan makna antar bagian dalam suatu teks atau tuturan. Sederhananya, sebuah teks dikatakan koherensi jika ide-ide di dalamnya saling berkaitan secara logis dan membentuk suatu rangkaian yang mudah dipahami. Nah, maksudnya dari koherensi ini yaitu merujuk pada kepaduan. Kepaduan ini yaitu kepaduan atau kesatuan makna antara bagian suatu teks dan tuturan. Sederhananya, sebuah teks dikatakan koheren jika ide-idenya di dalamnya saling berkaitan. Maksudnya di sini yaitu paragraf yang di dalamnya atau kalimat-kalimatnya saling berhubungan atau tidak ambigu. Yang dimaksud dengan ambigu ini adalah kalimat-kalimat di dalam itu masuk akal atau mudah dimengerti atau dapat dipahami. Kalimat yang logis sama saja dengan kalimat yang mudah dipahami untuk si pembaca. Dan selanjutnya pengertian yang tidak koheren. Nah, baik, paragraf yang tidak koheren ini yaitu paragraf yang dimana di dalam kalimat-kalimatnya tidak saling berhubungan, di mana kita tidak dapat memahaminya secara
secara mudah, di mana kalimat-kalimat atau kata-katanya tidak dapat kita pahami dan tidak berhubungan dengan kata-kata sebelumnya gitu. Dan si pembaca agak sulit untuk memahami paragraf yang ada di dalam kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Baik, di sini abang punya contoh yang dimana contoh 1 bagian 1. Coba baca dulu. Satu orang siapa yang bisa membaca? Yang bagian contoh 1. Siapa tadi yang bisa? Masih belum paham itu apa koherensi dan tidak koherensi? Silakan. Kalimat tersebut tidak termasuk paragraf koherensi karena dalam kalimat itu bukan atau Berikan berapa sama ada itu. Siapa lagi yang mau mencoba? Atau mau menambahin jawaban dari teman kita? Siapa? Gak paham semua yang dimana paragraf yang tidak koherensi kan? Baik, bagian contoh kedua. Siapa yang bisa membacakannya? Belum cerita lagi. Ini baca yang contoh 2. Kembali kalau informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Penggunaan smartphone dan internet memungkinkan kita untuk bertemu dengan orang dunia secara instan. Media sosial juga telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi dan menjalin hubungan kerja. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menimbulkan masalah seperti ketidakpuan, gangguan tidur, dan privasi yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang. Baik, sudah kita simak semua yang dimana contoh kedua ini termasuk ke dalam paragraf apa? Koherensi mengapa? Silakan dari siapa yang bisa menjawab? Siapa? Gak apa-apa. Sama-sama belajar tadi. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Apa enggak ada malu di sini? Siapa yang bisa? Bisa. Silakan. contoh kedua dapat dikatakan sebagai paragraf koherensi karena kalimatnya saling berhubungan. Berikan dulu aplaus. Baik, di sini kita telah mempelajari tentang paragraf koherensi dan tidak koherensi, dan mungkin ada sudah pada tahu yang dimana paragraf koherensi dan tidak koherensi. Untuk itu membuat sedikit ice breaking biar tidak mengantuk dari Rofi. Sebelah kanan ini yang 1, 2 ini kelompok makan, dan yang sebelah kiri kelompok jika. Jika maka. Kalau bisa, yang sebelah kanan kakak yang 2 garis ini tulis di lembar kertas tentang jika. Tentang bikin kalimat tentang jika. Udah, contoh. Misalnya ada yang pakai PC bilang, jika saya maka saya mati. Contohnya ya, itu contoh ya deh. Itu contohnya siswa di nanti udah ingat kan? Kanan tadi apa yang 2 garis ini?
Mama keadilannya. Jika Maka saya benar. Maka saya. Apa saya tinggal ke sebelah? Yang ini tadi kelompok jika. Ini kelompok nama tujuh orangnya ya. Karena nama tujuh hafal namanya. Kak, kan ada absen mereka. Acak. Random dia. Dulu aja. Main aja. Yang cowok ini. Ya. Diri. Bantuan siapa? Jika saya nanti maka saya. Yang jalan. Ada bapaknya. Jika saya ngaju, maka saya berada di lapangan. Yang cewek itu yang pegang HP. Buat suaranya deh. Jika aku makan, yang jawabin itu. Yang pakai versi. Maka saya akan berdoa. Terus yang di belakang. Yang sebelah kiri. Yang saya jawabkan, dijawab itu. Masuk. Di sini. Maka pada nomor lagi. Cewek yang itu lagi yang ketiga. Yang dijawab ini. Rio. Terus deh. Maka saya akan terkunci. Masih nyambung ya. Yang ini. Jika kamar kotor. Ali. Jika kamar kotor. Yang jawab itu hanimu ya. Bahkan saya lapar. Gak apa-apa ini kan. Yang ini yang Jika Jerman terjatuh. Tiga kan? Maka saya harus yang itu dulu. Jika saya sholat, yang jawab itu. Oke. Coba buat lagi sama kita sekarang loh. Nih, coba itu.
Coba dihitung lagi ya. Sini. Wah. 5. 2, 3. 4. Jadi lagi. Enggak, gini. Kamu tadi berapa? Kamu berapa? Adik kamu berapa? Nah. Kamu? Tiga. Empat. 5. Berarti satu kelompok ada yang 5 orang ya. Jadi yang satu gabung dengan yang satu, yang dua gabung dengan yang dua, yang tiga gabung dengan yang tiga, dan seterusnya. Bisa? Bersatu nih, yang satu, yang satu, yang lima, yang dua. Jadi udah tahu gimana cara pengerjaannya? Mas mulai. Ini kan ada lembar KPD. Ada di sini. Ini ada lembar KPD. Di sini tulis nama kalian yang 6 orang. Nama kelompok grup ini ya. Baru bikin kelas kalian. Baru ini soalnya. Apa soalnya? Menganalisis dan menganalisis dan membaca sebuah teks kalian paragraf Nah, jadi kan ada masing-masing udah dapat paragrafnya kan, dapat kasih kan. Jadi kalian tentukan lah ini paragraf yang koheren atau yang tidak koheren dan jelaskan kenapa itu koheren dan mengapa dia tidak koheren. Bisa? Bisa, Ini Kak. udah tahu kan? Dari kirim ketua tadi kan? Nah, jadi lihat dari situ ya. Udah paham deh? Siapa tadi yang manggil? Gimana Kak? Apa ini Kak? Bang, masih ya? Bang, masih ya? Siap.
Kurangnya ya. Bagaimana ya PPT yang yang mana yang koherens? Ayo udah nggak apa-apa. Siapa yang mau nanti? Nama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjelaskan hasil diskusi kami tentang lembar kerja tadi kepada saudara Pepe. Silakan. Sudah baca aja. Baca aja, aduh. Terus deh. Belum apa. Rahmat. Pentingnya pendidikan merupakan instrumen jangka panjang yang sangat penting bagi setiap individu. Iya, baca deh. Baca paragrafnya. Lalu pendidikan kita dapat memproses, memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Pendidikan membuka peluang bagi kita untuk meraih masa depan yang lebih baik, baik dalam hal karir, kehidupan sosial maupun perkembangan pribadi. Pendidikan tidak hanya tentang menggapai cita-cita profesional, tetapi juga tentang membentuk karakter, meningkatkan kecerdasan emosional, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan pendidikan yang memadai, kita dapat menjadikan warga negara yang berperan aktif dalam memajukan masyarakat dan bangsa. Penjelasannya deh. Gantian. Gantian. Yang cewek dulu. Cewek. Salah satu cewek. Bacakan yang hasil kerja kalian deh. Dek. Kamu. Di sini aja nggak apa-apa, di sini aja. Baiklah, saya akan membacakan. Baiklah, saya akan membacakan jawaban. Termasuk paragraf komentar. Karena dalam paragraf tersebut memiliki kalimat yang sering logis dan mudah dipahami. Tepuk tangan semuanya. Mungkin sekian saja dari kami. Yang bertanya ada? Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada. Ada yang mau bertanya, Dek? Tentang mereka. Karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin diskusi kami akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain ada lagi yang mau maju? Yang pakai peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasih kita
untuk menentukan presentasi kami ini. Selawat serta salam ala kita bagi data kita Allah salam yang bertakaskan Allah yang Allah lupa yang menguasai di sini. Yang saya hormati kakak yang telah dan tujuan kami di hadapan kalian semua ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh penyanyi kepada penyanyi pertama. Silakan. Dia sedang mencari pekerjaan baru. Hubungan yang bersih akan membuat kita lebih sehat dan nyaman. Kalimat para penting yang dimensikan adalah para yang sebab kalimat yang dia dan berhubungan secara logis dan Ada apa yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya, Dek? Nggak ada. Capek. Jadi udah tahu kan semuanya apa itu kalimat yang koheren dan tidak koheren itu? Sekian dan presentasi kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah. Baik, cukup sekianlah materi dari orang kakak. Kurang dan lebihnya kata-kata dari kami minta maaf. Akhir kata abang mengucapkan selamat siang kepada kita semua. Siang.